Tiga orang dibekuk unit Reskrim Polsek Pamulang karena menggelapkan belasan unit kendaraan serta memalsukan puluhan surat kendaraan bermotor. Mereka biasa menjual surat kendaraan palsu senilai Rp1.500.000. Belasan unit kendaraan ini diamankan Polres Pamulang Tangerang Selatan beserta 95 STNK dari tangan tiga pelaku. AR adalah salah satu pelaku penggelapan mobil dan surat kendaraan. Modus yang digunakan pelaku menyewa kendaraan kemudian menggadaikannya ke korban lainnya dengan harga per unitnya senilai Rp25 juta. Polisi pun mengembangkannya dan menangkap dua orang pelaku lainnya, UD dan CS yang bekerja sebagai pemalsu surat kendaraan di wilayah Gunung Sindur, Bogor. Dia menyewa mobil sekali sebulan, 2 bulan, selanjutnya mobil dibawa kabur dan digelapkan. Nah, kami tunjukkan barang bukti sekitar 11 kendaraan. Nah, korban ini merupakan individu atau mungkin rental atau seperti apa, Pak? Rata-rata rental dan ada yang individu. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dijerat pasal penipuan dan penggelapan serta pasal 263 tentang pemalsuan surat dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Kita awali informasi pagi hari ini, warga menjarah suku cadang truk menyusul insiden truk tanah yang melindas kaki bocah hingga remuk di Tangerang, Banten. Sejumlah warga melepaskan dan membawa suku cadang truk berupa pintu, AC hingga ban dengan sepeda motor. Warga menjarah truk tanah di Jalan Raya Salembaran, Tangerang, Banten mulai dari pintu, jendela, ban, AC, dan radio hingga tangki BBM. Penjarahan ini dipicu menyusul insiden truk tanah yang menabrak bocah sekolah dasar. Aksi spontan dilakukan oleh warga sehingga puluhan truk tanah dirusak. Polisi mengimbau warga agar mengembalikan barang-barang tersebut. Namun warga tak memperdulikannya, mereka mengumpulkan alat-alat perlengkapan truk dan membawanya untuk dijual. Barang-barang di truk ya, baik itu pintu, kemudian AC, kemudian tangki. Tentunya saya sampaikan kepada masyarakat, tadi juga pertemuan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, lurah, kepala desa, tokoh pemuda, kalau misalkan masih ada yang mengamankan barang-barang tersebut, segera kembalikan kepada Polri. Kita himbau untuk segera kembalikan, karena itu adalah milik orang lain. Sebelumnya bocah Alika, 9 tahun, mengalami remuk di kaki usai ditabrak truk pengangkut tanah di Jalan Raya Kosambi, Tangerang, Banten. Warga pun emosi mengamuk dan membakar satu buah truk pengangkut tanah. Tak hanya itu, puluhan truk tanah yang melintas bukan pada jam operasionalnya juga ikut dirusak warga. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Petugas pemadam kebakaran Kota Depok menggugat pemerintah Kota Depok dan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok menyusul tidak layak pakai serta lengkapnya peralatan pemadam kebakaran. Akibat dari buruknya peralatan pemadam kebakaran Kota Depok telah menimbulkan korban meninggal dan luka-luka dalam peristiwa kebakaran. Deuli Bayumara mewakili 80 petugas Damkar Depok mengajukan somasi ke Pengadilan Negeri Kota Depok. Somasi lanjutan dilayangkan sebagai bentuk ketidakpuasan atas jawaban Wali Kota Depok, Muhammad Idris, maupun wakilnya Imam Budi Hartono, serta Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok. Somasi berupa citizen lawsuit, yakni gugatan dari warga negara kepada penyelenggara negara untuk menuntut keadilan atas kelalaian dalam memenuhi hak warga negara. Karena jawabannya normatif, tentunya akhirnya kami melakukan somasi kembali. Somasi ini memang somasi yang kemudian menjadi serius. Somasi yang sifatnya adalah somasi citizen lawsuit. Jadi somasi kepada pemerintah Kota Depok, begitu ya, namanya somasi citizen lawsuit ya. Pemberitahuan notifikasi somasi gugatan perbuatan melawan hukum. Jadi somasi gugatan perbuatan melawan hukum dengan mekanisme gugatan warga negara. Melalui surat jawaban dari somasi sebelumnya, Wali Kota Depok mengaku baru akan mempertimbangkan dan mengupayakan anggaran untuk membenahi fasilitas damkar yang sudah tidak memadai. Sementara Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok, Adnan Mahyudin, menyampaikan pihaknya tidak dalam kapasitas berkomentar terkait laporan dugaan kasus korupsi terkait pengadaan perlengkapan alat pemadam kebakaran.
seperti sudah mungkin teman-teman rekan media yang tahu bahwa dari Pemkot sudah memberikan jawaban terhadap somasi tersebut. Diketahui sebelumnya, salah satu petugas pemadam kebakaran UPT Cimanggis Kota Depok meninggal dunia saat bertugas lantaran tak menggunakan masker. Berikutnya, pada Rabu malam, 4 orang warga mengalami luka bakar saat peristiwa kebakaran akibat ledakan tabung gas di sebuah pangkalan gas LPG dan agen air isi ulang di perumahan Tirta Mandala, Cilodong, Kota Depok. Selain menghanguskan bangunan pangkalan gas tersebut, 4 orang warga mengalami luka bakar terkena semburan gas, sementara pompa mobil damkar Kota Depok yang berada di lokasi tak berfungsi. Dalam kurun waktu 60 hari ke depan, diharapkan Pemkot Depok dapat segera membenahi permasalahan damkar, mengingat sudah ada korban meninggal dunia akibat tidak lengkapnya peralatan dan tak layak pakai. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan.